Selamat sore Pak, perkenalkan kami dari kelompok AOK ingin mempresentasikan mengenai instruction set and addressing mode. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Betania Sibuan dengan NIM 12S22004 dan teman saya. Perkenalkan, saya Rizrida Buke dengan NIM 12S22016. Perkenalkan, nama saya Brand Anderson dengan NIM 12S22035 dan teman saya. Perkenalkan nama saya Tiarani Sibarani dengan NIM 12S22037. Adapun agenda yang akan kita bahas ataupun daftar isi yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai karakteristik dan elemen instruksi mesin, format instruksi, format alamat atau number of addressing, addressing mode atau mode pengalamatan. Baiklah, untuk bagian pertama kami akan membahas mengenai karakteristik dan elemen instruksi mesin. Operator prosesor yang ditentukan oleh instruksi atau berisi informasi yang dijalankan. Set instruksi merupakan kumpulan instruksi pada prosesor yang dapat dieksekusi. Kita bisa lihat pada layar ada gambar mengenai format instruksi. Saya jelaskan secara singkat. Yang pertama itu bagiannya ada immediate, terus yang kedua ada direct, yang ketiga indirect, yang keempat ada register, dan yang kelima ada register indirect. Nah, karakteristik dan elemen instruksi mesin. Yang pertama pada bagian operation code, itu membahas tentang menentukan operasi yang akan dilakukan seperti ADD atau I/O. Yang kedua itu ada source operand reference. Di sini operasi melibatkan satu atau lebih operan asal, yaitu operan yang merupakan input untuk operasi. Yang ketiga ada source operand reference. Di sini itu mengenai hasil atau output operasi. Yang keempat itu ada source operand reference. Di sini itu memberi informasi ke prosesor posisi atau alamat untuk mengambil instruksi berikutnya setelah eksekusi selesai. Kemudian untuk area operan hasil dan operan asal. Yang pertama, bagian main atau virtual memory. Di sini akan dibahas seperti pada referensi berikutnya. Bagian yang kedua ada register prosesor. Pada bagian register prosesor ini, prosesor mempunyai angka unik berisi satu atau lebih register yang dapat direferensikan oleh instruksi mesin. Yang ketiga ada immediate, yaitu nilai operan terdapat pada file instruksi yang sedang dieksekusi. Dan yang terakhir ada perangkat I/O. Instruksi harus menentukan modul input, output, dan perangkat untuk operasi tersebut. Untuk yang kemudian representasi dan jenis instruksi. Untuk bagian representasinya, setiap instruksi dibagi menjadi beberapa file, terus direpresentasikan oleh urutan bit. Misalkan instruksi dengan dua alamat operan ADD A, B, A menuju A, dan B adalah satu alamat register. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat tabel pada layar. Untuk bagian jenisnya, yang pertama ada data processing, yaitu instruksi aritmatika dan logika. Yang kedua ada data storage, itu pergerakan data masuk dan keluar dari register atau lokasi memori. Yang ketiga ada data movement, yaitu instruksi input outputnya. Yang keempat itu ada control, yaitu flow control, instruksi percabangan, dan test jam, halt, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di sini kita masuk kepada bagian transfer data. Adapun yang perlu diperhatikan dalam transfer data ini itu yang pertama menetapkan lokasi operan sumber dan operan tujuan. Kemudian lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register, atau bagian paling atas daripada stack. Kemudian yang ketiga menetapkan panjang data yang dipindahkan, menetapkan mode pengalamatan, dan tindakan CPU untuk melakukan transfer data adalah itu yang pertama, A memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi lain. Terus yang B, apabila memori dari transfer data ini dilibatkan, maka yang perlu diperhatikan adalah kita harus menetapkan alamat memori, menjalankan transformasi alamat memori virtual ke alamat memori aktual, mengawali pembacaan atau penulisan memori, operasi set instruksi untuk transfer data,
Kemudian ada instruksi move untuk memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan. Ada store untuk memindahkan word dari prosesor ke memori. Ada load untuk memindahkan word dari memori ke prosesor. Ada exchange untuk menukar isi sumber ke tujuan. Ada clear atau reset untuk memindahkan word 0 ke tujuan. Kemudian ada set untuk memindahkan word 1 ke tujuan. Ada push untuk memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack. Dan yang terakhir ada pop untuk memindahkan word dari bagian paling atas sumber. Kemudian kita masuk ke bagian arithmetic. Di arithmetic ini, tindakan CPU untuk melakukan operasi dari arithmetic itu sendiri itu ada 3, yaitu transfer data sebelum atau sesudah, melakukan fungsi dalam ALU, dan men-set kode-kode kondisi dan flag. Operasi set instruksi untuk arithmetic ini sendiri itu ada beberapa, ya. Itu ada add, yang dimana itu penjumlahan, subtract, pengurangan, multiply, perkalian, divide, pembagian, 5 absolute, 6 negatif, 7 decrement, sama yang ke-8 itu increment. Yang nomor 5 sampai nomor 8 itu merupakan instruksi operan tunggal, yang dimana operan tunggal itu merupakan jenis instruksi pada bagian komputer yang mengambil satu operan sebagai input dan melakukan operasi pada operan tersebut. Nah, instruksi ini biasanya digunakan untuk melakukan operasi sederhana seperti pada data, seperti pengurangan, penjumlahan, dan pemindahan data. Slide selanjutnya. Kemudian ada logical, tindakan CPU yang sama dengan arithmetic yang udah kita bahas sebelumnya. Adapun set instruksi pada operasi logical ini ada AND, OR, NOT, XOR, kemudian ada compare untuk melakukan perbandingan logika, kemudian ada test untuk menguji kondisi tertentu, ada shift yang dimana operan menggeser ke kiri atau ke kanan yang menyebabkan konstanta pada ujung bitnya, kemudian ada rotate yang dimana operan menggeser ke kiri atau ke kanan dengan ujung yang terjalin. Selanjutnya kita akan membahas konversi, yang dimana konversi ini merupakan tindakan CPU yang sama dengan arithmetic dan logical yang udah kita bahas sebelumnya, di mana instruksi yang mengubah format instruksi yang beroperasi terhadap format, misalnya pengubahan bilangan desimal menjadi bilangan biner. Operasi set instruksi ini untuk konversi itu ada translate, yang dimana dia menerjemahkan nilai-nilai dari satu bagian memori berdasarkan tabel korespondensinya. Kemudian ada convert, yang dimana dia mengkonversi isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Kemudian di sini kita ada input dan output, yang merupakan tindakan CPU untuk melakukan input dan output ini adalah apabila memory map input dan output, maka menentukan alamat memory map-nya. Kemudian yang kedua, dia akan mengawali perintah ke modul input dan output-nya. Kemudian adapun operasi set instruksi pada input dan output meliputi input tentunya, ya, yang berarti memindahkan data dari perangkat input-output tertentu ke tujuannya. Outputnya itu memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat input dan outputnya. Kemudian kita ada start input-output, yang dimana dia berfungsi untuk memindahkan instruksi ke prosesor input-output untuk mengawali operasi input-output. Dan yang terakhir itu ada test input-output untuk memindahkan informasi dari sistem input-output ke tujuannya. Kemudian kita di sini transfer control. Di sini tindakan CPU untuk melakukan transfer control adalah mengupdate program counter untuk subroutine, call, ataupun return. Adapun operasi set instruksi untuk transfer control itu yang pertama ada jump atau cabang, pemindahan tidak bersyarat dan membuat PC dengan alamat tertentu. Kemudian ada jump bersyarat, dia menguji persyaratan tertentu dan memuat PC dengan alamat tertentu atau melakukan apa tergantung dari persyaratannya. Ada jump subroutine yang dia melompat ke alamat tertentu, ada return untuk mengganti isi PC dan register lainnya yang berasal dari lokasi tertentu, kemudian ada execute untuk mengambil operan dari lokasi tertentu dan mengeksekusinya sebagai instruksi. Kemudian ada skip untuk menambah PC sehingga melompati instruksi berikutnya. Kemudian ada skip bersyarat untuk melompat atau tidak melakukan apa-apa berdasarkan pada persyaratannya. Kemudian ada halt untuk menghentikan eksekusi program, dan ada wait
atau hold untuk melanjutkan eksekusi pada persyaratan yang dipenuhi. Kemudian yang terakhir ada no operation, yang berarti tidak ada operasi yang dilakukan. Kemudian ada addressing mode, yang dimana addressing mode ini merupakan mode pengalamatan yang menunjukkan bagaimana cara menunjuk atau mengalamati suatu lokasi memori pada sebuah alamat di mana operannya yang akan diambil. Mode pengalamatan ini diterapkan pada set instruksi, di mana pada umumnya instruksi terdiri daripada opcode atau kode operasi dan alamat. Setiap mode pengalamatan memberikan fleksibilitas khusus yang sangat penting. Mode pengalamatan ini meliputi direct addressing, indirect addressing, dan immediate addressing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh peer saya. Format alamat. Salah satu cara tradisional untuk menggambarkan arsitektur profesional adalah dengan melihat jumlah alamat yang terkandung dalam setiap instruksinya. Jumlah alamat maksimum mungkin diperlukan dalam sebuah instruksi, yaitu 4 alamat. Yang pertama yaitu 2 operan, 1 hasil, 1 untuk alamat instruksi berikutnya. Yang kedua 3 alamat dengan 2 operan dan 1 hasil. Dan yang ketiga 2 alamat dengan 1 operan merangkap hasil, satunya lagi sebagai operan. Dan yang keempat, 1 alamat menggunakan akumulator untuk menyimpan operan dan hasilnya. Macam-macam instruksi menurut jumlah operasi yang dispesifikasikan. Yang pertama, 1, memory to register instruction. Yang kedua, memory to memory instruction. Dan yang ketiga, register to register instruction. Adapun mode pengalamatan yang pertama yaitu direct addressing yang dimana dalam mode pengalamatan direct addressing harga yang akan dipakai diambil langsung dalam alamat memori lain. Contohnya MOV A,30H. Dalam instruksi ini akan dibaca data dari RAM internal dengan alamat 30H dan kemudian disimpan dalam akumulator. Mode pengalamatan ini cukup cepat, meskipun harga yang didapat tidak langsung seperti immediate, namun cukup cepat karena disimpan dalam RAM internal. Demikian pula akan lebih mudah menggunakan model ini daripada model immediate karena harga yang didapat bisa dari lokasi memori yang mungkin variabel. Yang kedua ada indirect addressing, di mana mode ini pengalamatan indirect addressing sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengalamati suatu harga. Mode ini pula satu-satunya cara untuk mengakses 128 byte lebih dari RAM internal pada keluarga 8052. Contoh MOV A_RO. Dalam instruksi tersebut 89C51 akan mengambil harga yang berada pada alamat memori yang ditunjukkan oleh isi dari R0 dan kemudian mengisikannya ke akumulator. Mode pengalamatan indirect addressing selalu merujuk pada RAM internal dan tidak pernah merujuk pada SFR. Karena itu, menggunakan mode ini untuk mengalamati alamat lebih dari 7 FH hanya digunakan untuk keluarga 8052 yang memiliki 256 byte spasi RAM internal. Baiklah, kita akan masuk ke dalam mode pengalamatan bagian immediate addressing, di mana mode pengalamatan immediate addressing ini sangatlah umum untuk dipakai karena harga yang akan disimpan dalam memori langsung akan mengikuti kode operasi dalam memori. Dengan kata lain, tidak diperlukan lagi pengambilan harga untuk alamat lain yang disimpan. Contoh, instruksi MOV A20H. Dalam instruksi tersebut, akumulator akan diisi dengan harga yang langsung mengikutinya. Dalam hal ini 20H. Mode ini sangatlah cepat karena harga yang dipakai langsung tersedia. Kemudian ada stack. Stack adalah relokasi yang linear atau push down list. Last in first out. Stack merupakan blok lokasi yang terbalik. Butir tambahan ke puncak stack sehingga setiap saat blok akan terisi secara parsial. Yang berkaitan dengan stack adalah pointer yang nilainya merupakan alamat bagian paling atas stack. 2 elemen teratas stack dapat berada di dalam register CPU, yang dalam hal ini stack pointer mereferensi ke elemen ketiga stack. Stack pointer tetap berada dalam register. Dengan demikian, referensi-referensi ke lokasi stack di dalam memori pada dasarnya merupakan pengalamatan register tidak langsung.
Demikianlah presentasi kami mengenai materi pada sesi kali ini. Kami dari kelompok mengucapkan terima kasih. Kelompok Terima mengucapkan terima kasih. kasih.